warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 Praktikum Kimia Farmasi 2 kelas B angkatan 2020. Kami di sini akan mempresentasikan terkait dari hasil laporan praktikum atau hasil praktikum dari praktikum pertemuan pertama sampai dengan praktikum pertemuan ketiga. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan dari kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok 3. Baik, untuk yang pertama yaitu ada saya sendiri, izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Rahmansyah dengan NIM 3311201049 dari kelas B. Dilanjut. Iya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nami Ulfa Fauzia dengan NIM 3311201052. Baik, dilanjutkan. Ya, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Jikrina dengan NIM 3311201053. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Retno Komala dengan NIM 3311201054. Baik, izin melanjutkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Ayudia Pratiwi Suyanto dengan NIM 3311201055. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari anggota kelompok 3. Selanjutnya dilanjut untuk terkait dari judul percobaan dari percobaan praktikum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3 dari Kimia Farmasi 2, yaitu yang mana untuk judul percobaan yang pertama adalah titrasi bebas air atau TBA, lalu untuk judul yang kedua ada titrasi asam basa secara potensiometri, lalu untuk judul percobaan yang ketiga yaitu titrasi redoks secara potensiometri. Dilanjutkan ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama yaitu terkait dari judul materi titrasi asam basa atau TBA. Dimulai dari pendahuluan yaitu prinsip percobaan, penetapan kadar volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat dalam peralut organik. Lalu untuk tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua, melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar papaverin HCl secara titrasi bebas air. Lalu yang ketiga, menentukan kemurnian papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Boleh dilanjut? Ya, lalu untuk selanjutnya ada terkait dari teori atau tinjauan dari pustaka. Untuk teori dasar itu sendiri yaitu titrasi bebas air atau TBA adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air dengan pelarut organik tertentu. Kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Lalu untuk keuntungan dari titrasi bebas air yaitu yang pertama, senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air dapat menggunakan pelarut organik yang sesuai untuk zat tersebut. Jadi untuk senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air itu dapat menggunakan pelarut organik gitu, yang mana pelarut organik ini yang sesuai untuk zat tersebut yang akan dianalisis. Lalu yang kedua, karena pelarut organik sangat kurang mengalami ionisasi dibandingkan dengan air, maka pemeriksaan dapat dikerjakan dengan sedikit zat tanpa mengurangi kepekaan pengamatan titik akhir dari titrasi. Dilanjutkan. Ya, lalu yang ketiga ada ketelitian dan ketetapan dapat disamakan dengan titrasi asam basa biasa. Yang keempat, tablet-tablet dan pulveres dapat dititrasi tanpa pengocokan terlebih dahulu. Lalu selain dari keuntungan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada titrasi bebas air ini. Yaitu yang pertama, alat yang digunakan harus bersih dan benar-benar kering. Karena jika di dalam alat tersebut masih terdapat air, maka memungkinkan untuk terjadinya kegagalan dalam titrasi bebas air ini. Lalu yang kedua, pemilihan pelarut harus tepat. Yang ketiga, pelarut, titer indikator, dan zat dititrasi
harus diusahakan bebas air. Jadi seluruh zat yang terlibat di dalam titrasi ini harus diusahakan bebas, benar-benar bebas dari air. Yang keempat, zat yang ditentukan kadarnya harus larut sempurna dalam perlarut yang digunakan. Jadi harus dipastikan juga bahwa zat yang akan diukur atau yang akan ditentukan itu harus larut sempurna di dalam perlarut yang digunakan. Lalu yang kelima, titik akhir titrasi harus dapat dinyatakan dengan jelas bila ditentukan secara visual. Untuk poinnya kelima ini, di mana titik akhir titrasi harus dapat jelas dinyatakan bila ditentukan secara visual. Contohnya ketika memang titik akhir dari titrasi ini adalah menunjukkan perubahan warna dari indikator yang sudah dilarutkan dalam titrasi ini. Lalu yang keenam, pelarut yang digunakan harus memiliki konstanta dielektrik kecil. Lanjut. Lalu dilanjutkan dengan zat-zat yang dapat ditentukan kadarnya secara titrasi bebas air. Yang pertama yaitu ada amin-amin, aromatis atau alipatis. Nah, untuk zat-zat yang bersifat amin-amin atau aromatis alipatis, pelarut yang digunakan asam asetat glasial dan titer asam perklorat. Lalu untuk yang kedua, zat yang bersifat alkaloid umumnya basa lemah sehingga digunakan pelarut asam asetat glasial, titer asam perklorat, dan indikator kristal violet. Untuk alkaloid dengan garam halida, halidanya harus diikat dulu dengan penambahan larutan Hg asetat sebanyak Hg asetat 6% atau merkuri asetat. Untuk garam-garam fosfat dan nitrat dapat ditentukan langsung tanpa penambahan larutan merkuri asetat. Sedangkan untuk garam sulfat, karena tidak dapat diikat oleh merkuri asetat, maka ditentukan secara titrasi asam basa biasa. Yang ketiga ada zat-zat yang bersifat antihistamin pelarut, titer dan indikator yang digunakan sama seperti alkaloida. Garam halidanya juga harus diikat terlebih dahulu dengan larutan Hg asetat 6%. Dilanjutkan. Ya, lalu ada senyawa antibiotika pelarut, titer dan indikator yang digunakan sama seperti alkaloida. Lalu garam halidanya juga harus diikat terlebih dahulu dengan larutan Hg asetat 6%. Yang kelima ada asam-asam barbiturat, antara lain barbital dan fenobarbital, dapat ditentukan kadarnya secara titrasi bebas air. Pelarut yang digunakan untuk titrasi barbital dan fenobarbital ini pelarut yang digunakan yaitu dimetil formamida DMF atau campuran kloropom dan etanol dengan perbandingan 50:1, yaitu sebanyak 50 kloropom dan etanol sebanyak 1 dengan perbandingan 5:1. Lalu titer yang digunakan adalah natrium metilat atau natrium metoksida dalam benzena dengan indikator thymol blue. Lalu yang keenam ada senyawa golongan fenol. Untuk fenol-fenol yang tersubstitusi digunakan pelarut DMF. Lalu titer asam perklorat dan indikator azoviolet. Sedangkan untuk fenol-fenol yang tidak tersubstitusi seperti fenol dan naftol digunakan pelarut etilen diamin, titer natrium metilat dan indikator O-nitranilin. Dilanjutkan. Lalu selanjutnya ada golongan sulfonamid. Untuk sulfonamid yang bersifat asam lemah biasa digunakan pelarut N-butilamin atau DMF, titer natrium metilat dan indikator thymol blue. Sedangkan untuk sulfonamid yang bersifat basa lemah seperti sulfaguanidin dapat digunakan pelarut asam asetat glasial, titer asam perklorat dan indikator kristal violet. Bahan-bahan pembawa dalam tablet atau pulveres seperti amilum dan laktosum tidak mempengaruhi titrasi, kecuali adanya magnesium stearat dan kalsium stearat dapat mengganggu dari berjalannya titrasi. Bila asam akan dititrasi dengan titer natrium metilat atau kalium metilat, maka stearat akan turun tertitrasi. Bila basa yang akan dititrasi dengan titer asam perklorat, maka Mg/Ca akan turut tertitrasi.
Lalu ada teori tambahan. Di sini titrasi bebas air adalah suatu titrasi asam basa yang digunakan untuk senyawa yang kesamaan atau kebasahan lemah sekali sehingga tidak dapat dititrasi dalam lingkungan air. Konsentrasi disosiasi itu kurang dari 10 sampai 5. Tidak dapat dititrasi dengan basa sebab hasil titrasi yang terbentuk garam akan terhidrolisis dengan air. Reaksi yang terjadi sesuai dengan teori Lowry dan Bronsted, di mana asam sebagai donor proton dan basa adalah akseptor proton. Asam akan melepaskan proton jika ada basa yang menerimanya. Reaksi ini berlaku pada lingkungan air atau bebas air. Reaksi yang terjadi seperti yang tertera. Boleh dilanjut. Lalu zat-zat yang tidak dapat dititrasi di dalam media berair dapat ditentukan secara titrasi netralisasi di dalam pelarut bukan air. Contoh zat-zat tersebut yaitu asam atau basa yang mempunyai bobot molekul yang tinggi dan mempunyai daya larut kecil di dalam air. Lalu zat organik atau anorganik berupa asam atau basa lemah, Ka atau Kb 10 sampai 8 yang tidak dapat memberikan titik akhir jelas di dalam larutan berair. Contoh amin aromatik, fenol, garam-garam anorganik, dan asam-asam karboksilat. Proton bebas tidak mungkin ada di dalam larutan, jadi harus penerima proton basa. Sebelum suatu asam melepaskan protonnya, artinya suatu zat tidak dapat bertindak sebagai asam jika tidak ada basa untuk menerima proton yang dilepaskannya. Boleh dilanjut? Baik, suatu asam akan terionisasi di dalam pelarut basa, misalnya air, amonia cair atau etanol, tetapi di dalam pelarut inert, ionisasi tidak akan terjadi. Meskipun demikian, ionisasi suatu zat di dalam pelarut bukanlah hal yang diperlukan di dalam reaksi asam basa, karena beberapa zat dapat ditetapkan dengan baik secara TBA di dalam pelarut inert. Contohnya seperti asam dapat berupa molekul netral seperti HCl, H2SO4 atau kation bermuatan positif seperti C6H5NH3 atau NH4 plus atau anion yang bermuatan negatif seperti H2SO4 negatif. Lalu dari basa, contoh dari basa itu sendiri dapat berupa molekul netral seperti C6H5NH2, NaOH atau berupa anion seperti contoh reaksi yang tertera. Lalu asam basa suatu asam kuat hanya dapat berfungsi sebagai asam hanya jika ada basa yang dapat menerima proton. Sebaliknya, suatu senyawa dapat bertindak sebagai basa jika ada asam yang dapat memberikan proton. Dilanjut. Ya, yang selanjutnya ada monografi dari sampel yang kami gunakan dari praktikum dengan judul yang pertama yaitu titrasi bebas air, yaitu dengan monografi sampel dari senyawa papaverin hidroklorida. Untuk sinonimnya itu sendiri, papaverin hidroklorida berumus molekul C2H21NO4 HCl. Untuk struktur molekul tertera dengan berat molekul dari papaverin yaitu 375,85. Untuk kelarutan, larut dalam air dan dalam kloroform. Sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam ether. Untuk persyaratan kemurnian, papaverin hidroklorida mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5% C20H21NO4HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Lalu untuk referensi dari monografi ini sendiri kami ambil dari Farmakope Indonesia edisi ke-6 halaman 1356 tentang papaverin hidroklorida. Boleh dilanjut? Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Iya baik, izin masuk, izin melanjutkan pemaparan dari materi titrasi bebas air. Untuk reaksi kimia itu yang pertama reaksi kimia pembakuan HP dan HCl4. Untuk reaksinya tertera. Untuk yang selanjutnya reaksi kimia papaverin HCl dengan HCl4. Untuk reaksinya juga tertera.
Untuk yang selanjutnya itu diagram alir percobaan. Untuk yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alatnya itu yang pertama buret 25 mili, yang kedua labu Erlenmeyer, yang ketiga gelas ukur 25 mili, yang keempat beker gelas 250 mili, yang kelima statif, yang keenam klem penjepit, yang ketujuh kaca arloji, yang kedelapan pipet tetes, yang kesembilan spate logam, yang ke-10 kertas perkamen, yang ke-11 pipet volume 2 mili, 5 mili, dan 10 mili. Untuk bahannya itu yang pertama ada larutan HCl4 0,1 N, yang kedua asam asetat glasial, yang ketiga asam asetat anhidrida, yang keempat kalium bipalat PA, yang kelima larutan Hg asetat 6%, yang keenam indikator kristal violet, yang ketujuh papaverin HCl. Untuk yang selanjutnya itu ada prosedur percobaan. Yang pertama itu pembakuan larutan HCl4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen phthalate 0,1 N. 200 mg KHP dilarutkan dalam 15 ml asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidra, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 N. Nanti tuh bakal ada perubahan warna dari biru keunguan ke biru kehijauan, lalu dilakukan triple. Untuk hasilnya itu 0,09745 NaClO4 sebenarnya. Untuk yang kedua itu ada validasi metode analisis papaverin HCl 245 mg, 350 mg, dan 370 mg papaverin HCl dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidra, ditambahkan 5 ml raksa 2 asetat, yang terus lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 N. Lalu akan ada perubahan warna dari biru keunguan ke biru kehijauan. Lalu dilakukan triple. Untuk rata-rata persennya itu 100 100,493. Untuk standar deviasinya ada 2,172, dan untuk persen RSD-nya itu ada 0,653. Untuk yang ketiga itu penetapan kemurnian papaverin HCl. 300 mg papaverin HCl dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidra, lalu ditambahkan 5 ml raksa 2 asetat, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Lalu dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 N, lalu akan ada perubahan warna dari biru keunguan ke biru kehijauan. Selanjutnya dilakukan triple. Untuk hasil persen kemurnian rata-ratanya itu 97,14. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, izin masuk, izin melanjutkan pemaparan. Yang selanjutnya itu ada hasil percobaan. Yang pertama itu ada hasil pembakuan asam perklorat atau HCl4. Nah, untuk titrasi yang pertama itu kita mendapatkan normalitas HCl4 hasil pembakuannya itu ada 0,0984, dari mana kita didapatkannya itu dengan cara memasukkan rumus miligram KHP dibagi dengan mR KHP dikali volume HCl4 yang terpakai. Untuk contoh yang titrasi yang pertama itu 201 mg dibagi dengan untuk mR KHP-nya itu ada 204,22 dikali dengan 10 mili itu untuk volume HCl4 yang terpakai, sehingga hasilnya itu ada 0,0984. Lalu untuk perhitungan selanjutnya itu dilakukan dengan perhitungan yang sama, sehingga kita mendapatkan rata-rata normalitas HCl4 itu mendapatkan rata-ratanya 0,09745. Lalu yang kedua itu ada hasil validasi metode analisis. Kita tuh di sini tuh menghitung berat hasil analisis, tapi sebelum menghitung berat hasil analisis kita harus mencari kesetaraannya terlebih dahulu. Untuk kesetaraannya yang telah dihitung itu kita mendapatkan 36,63 mg papaverin HCl, sehingga untuk menghitung berat hasil analisisnya itu dengan rumus volume HCl4 yang terpakai dikali kesetaraan dibagi 1 mili. Untuk contohnya, untuk pengukuran pertama variasi berat 245 mg. Untuk contoh perhitungannya itu
volume HCl4 yang terpakainya 7,65 mili dikali dengan kesetaraannya 36,63 dibagi dengan 1 mili, sehingga didapat berat hasil analisisnya itu 258,241 mg. Lalu untuk selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus yang sama. Lalu untuk mencari persen R itu, kita dicarinya itu dengan rumus CA atau berat hasil analisis dikali dengan CT berat yang ditimbang dikali 100%. Untuk contohnya, untuk pengukuran yang pertama di variasi berat 245 itu, untuk berat hasil analisisnya itu ada 258,241 dibagi dengan berat yang ditimbangnya itu 245 sehingga menghasilkan persen R-nya itu 105,40%. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan yang sama juga sehingga kita mendapatkan persen R rata-ratanya itu 100,493, untuk standar deviasinya itu 2,172 dan untuk persen RSD-nya itu ada 0,653. Next. Lalu yang selanjutnya itu ada mencari hasil penetapan kemurnian. Kita tuh di sini harus mencari persen kemurniannya. Untuk mencari persen kemurniannya itu kita dengan menggunakan rumus volume HCl. Kita dengan menggunakan rumus berat hasil analisis dibagi dengan berat rata-rata sampel yang ditimbang dikali 100%. Untuk contohnya, titrasi yang pertama 340,6 mg dibagi dengan berat rata-rata sampel yang ditimbang itu 350 dikali 100% sehingga menghasilkan 97,33%. Dilakukan perhitungan yang sama sehingga mendapatkan persen kemurnian rata-ratanya itu 97,14%. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk pembahasan pada titrasi bebas air, yaitu titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar, sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi, teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Alasan penggunaan asam perklorat dikarenakan asam perklorat merupakan asam yang lebih kuat dari asam asetat. Digunakan asam asetat glasial karena dalam lingkungan asam. Digunakan raksa 2 asetat dikarenakan dapat mengikat HCl dalam sampel papaverin, sehingga HCl tidak ikut bereaksi. Digunakan indikator kristal violet agar titik akhir tritasinya terlihat jelas. Pada percobaan kali ini dilakukan penetapan kadar dan menentukan kemurnian dari papaverin HCl dengan cara yang pertama yaitu melakukan pembakuan pada larutan HClO4 dengan menggunakan KHP, melakukan validasi metode analisis menggunakan baku pembanding papaverin HCl yang ditimbang sebanyak 245 mg, 350 mg, 370 mg, dan melakukan penetapan kemurnian. Pada percobaan ini, sampel yang digunakan adalah papaverin HCl yang ditimbang sebanyak 350,0 mg, yang kemudian dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa 2 asetat P yang berfungsi sebagai pelarut. Setelah diberi pelarut, sampel dikocok. Apabila telah larut, maka sampel dapat ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Kemudian dititrasi dengan larutan HClO4 hingga terjadi perubahan warna yang awalnya ungu menjadi biru kehijauan atau toska. Pada hasil pembakuan, hanya terhitung 2 dari 3 titrasi yang dilakukan dikarenakan adanya jumlah selisih pada volume HClO4 yang terpakai berbeda jauh dari volume lainnya. Sehingga didapatkan hasil rata-rata dari pembakuannya adalah 0,09745. Pada hasil validasi metode analisis, kami menimbang variasi berat 245 mg, 350 mg, dan 370 mg. Masing-masing ditimbang sebanyak 3 kali. Namun, pada variasi berat 245 mg, pada timbangan kedua diperoleh volume HClO4 yang terpakai lebih besar dibandingkan yang lainnya.
dikarenakan adanya faktor kecerobohan pada praktikan, sehingga menyebabkan larutan menjadi berwarna kuning. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah 100,48% dan hasil persen RSD yang diperoleh adalah 2,16, sehingga hasil dapat dinyatakan valid karena nilai persen R-nya berada dalam rentang 98,0% sampai 102,0% dan persen RSD lebih dari 2%. Pada hasil penetapan kemurnian, kami menimbang sampel sebanyak 3 kali. Dengan berat sampel yang ditimbang adalah 350 mg, 351 mg, 351 mg lagi, dengan volume HClO 4 yang terpakai adalah 9,3 mili, sehingga memperoleh persen kemurnian rata-rata yaitu 97,25%, sehingga dapat dinyatakan zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. Baik, izin melanjutkan dari bab 8 yaitu kesimpulan. 8.1 kesimpulan. Berdasarkan dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Metode dinyatakan valid karena nilai persen dari L berada dalam rentang 98,0% sampai 102,0%. Dan persen RSD tidak lebih dari 2%. Kemudian, untuk poin kedua, zat aktif papaverin HCl tidak memenuhi persyaratan kemurnian dikarenakan tidak berada dalam rentang 98,5% sampai 100,5%. Baik, terima kasih. Dikarenakan dari pembahasan materi pertama sudah selesai, untuk selanjutnya maka akan dilanjutkan dengan pembahasan dari materi kedua. Ya, baik. Dikarenakan dari pembahasan materi 1 sudah selesai, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membahas terkait dari materi yang pertama tentang titrasi bebas air. Untuk yang selanjutnya dilanjut dengan pembahasan materi yang kedua, yaitu titrasi asam basa secara potensiometri. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Ya baik, izin masuk. Untuk yang pertama itu ada bab pendahuluan. Yang pertama ada prinsip percobaan. Penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa 2. Penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Untuk yang selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH. Untuk yang kedua, menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada teori dasar. Yang pertama, kalimetri. Reaksi asam basa adalah reaksi antara ion H+ dengan ion OH- yang membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titik akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Dalam hal ini, adalah pH yang merupakan titik akhir dari reaksi asam basa tersebut. Syarat-syarat titrasi asam basa yang pertama itu ada air yang digunakan adalah aqueous bebas CO2. Terus aqueous bebas CO2 dapat dibuat dengan cara memanaskan aqueous hingga mendidih. Lalu dibiarkan mendidih selama 10-15 menit, didinginkan dan ditutup dengan kertas perkamen. Untuk yang kedua itu pelarut yang digunakan harus netral, misalnya aqueous bebas CO2 dan alkohol yang netral terhadap indikator. Untuk yang kedua itu aplikasi potensiometri pada titrasi asam basa. Metode potensiometri dapat diterapkan pada reaksi apapun, asalkan tersedia elektroda indikator yang dapat dipakai untuk memantau aktivitas dari sekurang-kurangnya suatu zat elektroaktif yang terlibat dalam reaksi titrasi.
Dalam bidang zat-zat yang dapat ditentukan kadarnya secara titrasi bebas air, analisis farmasi, potensiometri digunakan untuk penentuan titik akhir titrasi pada asam atau basa. Juga titrasi redoks, pengendapan dan pembentukan kompleks. Pada titrasi asam basa secara potensiometri, titik akhir titrasi ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan nilai pH dengan volume titran yang digunakan mili. Keuntungan penggunaan cara potensiometri untuk mendeteksi titik ekivalen adalah yang pertama, dapat digunakan untuk larutan yang keruh, yang kedua, tidak terganggu oleh fluoresensi atau warna larutan, yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen titrasi yang tidak mempunyai indikator warna yang cocok. Analisis kuantitatif lebih menekankan pada menemukan titik yang reprodusibel yang letaknya sedekat mungkin dengan titik ekivalen, di mana titrasi dapat diakhiri, yaitu titik akhir titrasi. Dengan pengamatan titik akhir titrasi dapat ditentukan pada titik infleksi kurva titrasi, yaitu titik yang sesuai dengan laju perubahan EMF sel maksimum per satuan volume pentiter yang ditambahkan. Untuk yang selanjutnya ada teori tambahan. Potensiometri adalah suatu teknik analisis pengukuran konsentrasi sebagai fungsi dari potensial dalam suatu sel elektrokimia. Metode ini sangat berguna untuk menentukan titik ekuivalen suatu titrasi secara instrumen sebagai pengganti indikator visual. Ketelitian titrasi potensiometri lebih tinggi dibandingkan dengan titrasi visual yang menggunakan indikator. Titrasi potensiometri dapat diaplikasikan pada titrasi redoks, kompleksometri, asam basa, dan pengendapan. Alat-alat yang diperlukan dalam titrasi potensiometri adalah elektrode pembanding, elektrode indikator, dan alat pengukur potensial. Pengukuran potensial dapat dilakukan secara langsung dengan alat potensiometer atau tidak langsung melalui pengukuran pH dengan alat pH meter. Pada penggunaan alat ukur potensiometri, pembacaan potensial dilakukan pada setiap periode penambahan titran. Penambahan titran dihentikan bila nilai potensial terukur relatif tidak berubah pada penambahan volume titran. Setelah terjadi lompatan potensial yang tajam, titik setara atau titik ekuivalen dapat ditentukan dengan membuat kurva hubungan antara potensial atau volt terhadap mili titran. Volume di mana terjadi lompatan tajam dari potensial dinyatakan sebagai volume titik setara. Pengukuran pH yang menggunakan elektrode membran sebagai elektrode indikator. Alat ini dilengkapi pula dengan elektrode pembanding gelas atau kalomel atau kombinasi kedua elektrode tersebut, di mana keduanya tercelup di dalam larutan yang diukur. pH meter merupakan alat ukur tidak langsung untuk pengukuran potensial suatu reaksi dalam sel elektrokimia. pH meter dilengkapi dengan elektrode kalomel jenuh dan elektrode membran gelas sebagai elektrode pembanding. Hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh rumus yang tertera, di mana Ev adalah potensial sel, L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektrode pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Untuk yang selanjutnya ada monografi. Untuk nama senyawanya itu asam sitat monohidrat. Rumus molekulnya C6H8O7H2O. Untuk rumus strukturnya tertera, berat molekulnya 210,14. Untuk kelarutannya sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, sangat sukar larut dalam eter. Persyaratan kemurnian mengandung 1 molekul air hidrat mengandung tidak kurang 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. Untuk referensinya, Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 198. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, izin melanjutkan pemaparan ya. Untuk selanjutnya itu ada reaksi kimia.
Nah, untuk reaksi kimia itu yang pertama ada reaksi kimia pembakuan NaOH dengan asam oksalat, yaitu ada H2C2O4 ditambah 2 NaOH Na2 menjadi Na2C2O4 tambah 2H2O. Lalu yang kedua ada reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH, ada C6H8O7 ditambah 3 NaOH menjadi Na3 ya. Lalu untuk selanjutnya ada mekanisme reaksi perubahan warna. Indikator PP terjadi perubahan warna dari induk berwarna menjadi merah muda. Untuk reaksi NaOH ditambah indikator P itu untuk struktur kimianya sesuai dengan di gambar. Lalu yang selanjutnya itu ada diagram alir percobaan. Nah, yang pertama itu ada alat dan bahan. Untuk alatnya itu ada alat potensiometri, ada elektroda pengukur atau indikator Plantina, ada elektroda pembanding kolomnya, terus selanjutnya ada pH meter, lalu ada magnetic stirrer, ada pengaduk, ada buret, ada alat-alat las. Untuk bahannya itu yang pertama ada larutan NaOH 0,1 N, lalu yang kedua ada indikator fenolftalein, yang ketiga ada asam sitrat monohidrat, lalu yang selanjutnya ada aqueous. Lalu untuk prosedur percobaannya itu yang pertama dilakukan pembakuan larutan NaOH 0,1 N dengan cara 10,0 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1 N dipipet 10,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu aluminir lalu ditambahkan 2-3 tetes asam indikator fenolftalein lalu titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Setelah itu perubahan warna dari tidak berwarna ke warna merah muda. Lalu dilakukan triple dan dihitung normalitas NaOH sebenarnya. Lalu untuk NaOH sebenarnya itu dihasilkan 0,1005. Lalu yang kedua ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional, yaitu dengan cara 85 mg sampel asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 10 ml aqua bebas CO2, lalu ditambahkan 3-4 tetes indikator fenolftalein, lalu dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N, lalu ada perubahan warna dari tidak berwarna ke warna merah muda. Lalu selanjutnya itu dilakukan triple dan dihitung persen kemurnian asam sitratnya. Untuk persen kemurnian rata-ratanya itu ada 86,722%. Lalu yang selanjutnya ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri dilakukan dengan 85 mg sampel asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 50 ml aqua bebas CO2 lalu dititrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH 0,1 N. Setelah itu diukur perubahan pH dan dicatat lalu ditambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Untuk persen kemurnian rata-ratanya itu ada di 83,507%. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk hasil percobaan yang pertama ada hasil pembakuan NaOH 0,1 N. Dilakukan titrasi 1 dan 2 sehingga mendapatkan volume NaOH yang terpakai 9,95 mili, yang kedua 9,90 mili. Lalu dihitung normalitas NaOH hasil pembakuan sehingga mendapatkan hasil 0,100, yang kedua 0,101. Lalu setelah itu dihitung rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan dengan cara hasil titrasi NaOH hasil pembakuan 1 dan NaOH hasil pembakuan 2 ditambahkan keduanya lalu dibagi 2 sehingga memperoleh hasil 0,1005. Lalu yang kedua, hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional. Lakukan 3 kali titrasi. Berat sampel yang ditimbang pada titrasi 1, 85,1 mg, yang kedua 85,2 mg, dan yang ketiga 85,0 mg. Volume NaOH yang terpakai, yang pertama 11,3 mili, yang kedua 11,5 mili, yang ketiga 11,6 mili. Berat hasil analisis yang pertama diperoleh hasil 72,727
dengan persen kemurnian 85,461%. Cara menghitung berat analisis yaitu dihitung dahulu kesetaraannya. 1 mili NaOH 0,1005 N setara dengan 6,404 mg. Sehingga 6,404 dikali 0,1005 dibagi 0,1 sehingga memperoleh hasil 6,436. Lalu dihitung berat miligram dalam volume NaOH yang terpakai yaitu 11,3 mili, yaitu 11,3 dikali 6,436 dibagi 1 mendapatkan hasil 72,726. Lalu menghitung persen kemurnian yaitu hasil dari perhitungan volume NaOH yang terpakai dibagi berat sampel yang ditimbang dikali 100% sehingga mendapatkan hasil 85,461%. Cara tersebut diulang untuk titrasi kedua dan juga ketiga sehingga mendapatkan persen kemurnian rata-rata 86,722%. Yang ketiga, hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri. Nomor 1, volume titrannya 0, pH-nya 3,3. Delta pH per delta V 0,1. Yang nomor 2, volume titrannya 2, pH-nya 3,5. Hasil delta pH per delta V-nya itu 0,4. Dan delta pangkat 2 pH per delta V-nya itu 0,15. Yang ketiga, volume titrannya 4, pH-nya 4,3. Delta pH per delta V-nya itu 0,4. Yang keempat, volume titrannya 6, pH-nya 5,1. Delta pH per delta V-nya itu 0,4. Delta pangkat 2 pH-nya per delta V 0. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, sehingga diperoleh VA-nya itu 0,8 dan VB-nya itu min 0,75. Yang keempat, berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurniannya. Dilakukan titrasi 1 kali, sehingga berat sampel yang ditimbangnya 85,0 mg, volume TE hasil perhitungan atau grafiknya itu 11,03, berat hasil analisis 70,981 mg, dan persen kemurniannya 83,51%, sehingga memperoleh persen kemurnian rata-rata 83,51%. Baik, izin melanjutkan dari bab 7 yaitu pembahasan. Analisis potensiometri merupakan dari salah satu metode atau cara menentukan kadar suatu zat dalam larutan menggunakan hubungan antara kadar suatu zat dengan potensial listrik larutan. Metode dari potensiometri ini dapat diterapkan pada reaksi apapun, asalkan tersedia dari elektroda indikatornya yang dapat dipakai untuk memantau aktivitas dari sekurang-kurangnya suatu zat elektroaktif yang terlibat dalam titrasi. Dalam bidang analisis farmasi, potensiometri ini digunakan untuk penentuan dari titik akhir titrasi pada titrasi asam basa, juga titrasi redoks, pengendapan dan pembentukan kompleks. Pada titrasi asam basa, secara potensiometri, titik akhir dari titrasi ini ditentukan dengan cara menghitung dari lonjakan pH yang terlihat pada kurva hubungan nilai pH dengan volume titran yang digunakan dengan satuan mililiter. Baik, adapun prinsip dari percobaan ini adalah untuk mengetahui penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa, serta untuk mengetahui penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume petiter yang digunakan ketika terjadinya lonjakan pH. Pada percobaan ini, alat yang dibutuhkan adalah alat potensiometri, elektroda pengukur indikator platina, elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, buret, alat-alat gelas. Sementara untuk bahan yang dibutuhkan yaitu
larutan NaOH 0,1N, indikator fenolftalin, asam sitrat monohidrat, dan Aquades. Prosedur percobaan yang pertama yaitu melakukan pembakuan larutan NaOH 0,1N dengan cara memipet 10,0 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1N dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan 2-3 tetes dari indikator fenolftalin. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1N hingga warnanya berubah menjadi merah muda. Diulang 3 kali, lalu hitung dari normalitasnya. Namun, pada hasil pembakuan ini hanya dihitung 2 dari 3 titrasi, dikarenakan adanya jumlah selisih pada volume NaOH yang terpakai berbeda jauh dari volume lainnya, yang disebabkan karena kelalaian dari praktikan, sehingga menyebabkan dari hasil titrasi berwarna ungu. Sehingga memperoleh nilai rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan adalah 0,1005. Selanjutnya, dilakukan penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional dengan cara menimbang 85,0 mg sampel, kemudian dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, ditambahkan 2-3 tetes indikator dari fenolftalin, lalu titrasi dengan larutan NaOH 0,1N hingga berubah warna. Dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian menghitung dari persentase kemurnian asam sitrat. Sehingga diperoleh nilai persentase kemurnian rata-ratanya adalah 86,72%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa zat aktif ini tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Kemudian, dilakukan penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi dari potensiometri dengan cara menimbang dari 85,0 mg sampel, dilarutkan dalam 50 ml Aquades bebas CO2, lalu dititrasi dengan 2 ml larutan NaOH 0,1N. Kemudian, ukur dari perubahan pH-nya. Tambahkan NaOH 0,1N hingga terjadinya lonjakan. Setelah itu, dihitung nilai yang diperoleh. Pada titik ekuivalensi diperoleh hasil 11,0,3 mili, sementara pada berat hasil analisisnya dan presentasi kemurniannya diperoleh nilai presentasi kemurnian rata-rata yaitu 83,516%, sehingga dapat dinyatakan bahwa zat aktifnya tidak memenuhi persyaratan kemurnian, karena tidak berada dalam rentang 99,5 sampai 100,5%. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan dari bab 8 terkait dari kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai dengan 100,5%. 2. Zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai dengan 100,5%. Boleh dilanjut? Ya, baik. Berikutnya yaitu ada terkait dari grafik yang didapatkan dari hasil percobaan kali ini. Yang pertama ada grafik hubungan volume titran dengan pH, didapatkan grafik seperti yang tertera. Dilanjut. Lalu yang kedua ada grafik hubungan volume titran dengan pH dan volume. Dilanjut. Lalu ada grafik hubungan volume titran dengan alfa kuadrat pH dengan alfa pi. Baik, mungkin cukup sekian terkait dari pembahasan dari materi yang kedua.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membahas. Dikarenakan dari pembahasan materi 2 sudah selesai dilaksanakan, dilanjutkan kepada materi yang ketiga. Dikarenakan dari pembahasan materi kedua sudah selesai, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan materi praktikum ketiga, yaitu tentang titrasi redoks secara potensiometri. Untuk materi ketiga akan dibahas oleh rekan-rekan dari kelompok 3, dipersilakan. Ya baik ya, izin melanjutkan pemaparan dari materi praktiknya, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Untuk prinsip percobaannya itu untuk menetapkan suatu kadar zat secara volumetrik berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua ada penentuan titik ekuivalensi dengan mencatat volume penditer yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel atau E. Lalu yang kedua ada tujuannya. Untuk tujuannya itu menentukan normalitas larutan baku sekunder, lalu ada menentukan kemurnian vitamin C secara konvensional dan potensiometri. Next. Ya, boleh di next. Ya, lanjut ya. Untuk yang selanjutnya ada teori dasarnya. Untuk titrasi redoks itu merupakan penetapan kadar reduktor dan oksidaktor untuk berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor ini akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Agar dapat digunakan sebagai titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Reaksinya itu harus cepat dan sempurna. Terus yang kedua ada reaksinya itu berlangsung secara stoikiometri. Yang ketiga, titik akhir titrasi dapat dideteksi, misalnya dengan bantuan indikator atau secara potensiometri. Next. Lalu, karena banyaknya unsur-unsur yang mempunyai lebih dari satu tingkat oksidasi, maka dikenal beberapa macam titrasi redoks, yaitu ada permanganometri, ada iodometri, ada iodimetri, ada iodatometri, bromometri, bromatometri, dan serimetri. Bobot ekivalen suatu zat pada titrasi redoks adalah banyaknya mol zat tersebut yang ekivalen itu dengan 1 mol elektron. Penentuan titik akhir titrasi atau TAT, titrasi redoks secara potensiometri, dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel dengan volume titran yang digunakan. Lalu untuk selanjutnya itu ada monografi sampel. Sinonimnya itu ada asorbit acid atau asam askorbat, lalu ada rumus molekulnya itu C6H8O6. Untuk struktur molekulnya itu tertera seperti yang digambar. Untuk berat molekulnya itu ada 176,12. Untuk larutannya itu mudah larut dalam air, agar sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam bensin. Lalu untuk persyaratannya itu, kemurnian asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5%. Untuk referensinya itu, Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 175 sampai 176. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk reaksi kimia pembakuan I2 dengan AS2O3, yaitu reaksi AS2O3 ditambah 6 NaOH menghasilkan 2 Na3ASO3 tambah 3 H2O. Yang kedua, reaksi kimia vitamin C dengan I2, yaitu C6H8O6 ditambah I2 menghasilkan C6H6O6 ditambah 2I kurang tambah 2H tambah.
Lalu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada alat potensiometri, elektroda pengukur atau indikator Plantina, ada elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, buret, alat-alat gelas. Untuk bahannya ada larutan I2O,1N, ada larutan AS2O3, ada larutan NaOH4N, ada larutan HCl4N, ada larutan NaHCO3, ada larutan H2SO42N, ada indikator kanji, ada vitamin C, dan ada Aquades. Lalu untuk prosedur percobaan, yang pertama ada pembakuan larutan I2 0,1N, yang pertama ditimbang 60,0 mg AS2O3, lalu dilarutkan NaOH4N, tetes demi tetes hingga larut kurang lebih 3 mili. Lalu didinginkan, setelah itu ditambah 25 mili air bebas CO2, lalu dinetralkan dengan HCl4N, kemudian ditambah 2 gram NaHCO3, kemudian ditambah 5 mili indikator kanji P, kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru, sehingga menghasilkan hasil 0,187 Ni2 sebenarnya. Lalu yang kedua ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional, yaitu timbang 115,0 mg vitamin C dilarutkan dengan 25 mili Aquades bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N, kemudian ditambah 3 mili indikator kanji P, kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru, kemudian dilakukan triplo, lalu dihitung persen kemurnian asam sitrat, sehingga memperoleh hasil kemurnian rata-rata yaitu 123,11%. Lalu yang ketiga ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri, yaitu timbang 115,0 mg vitamin C dilarutkan dengan 25 mili Aquades bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N, kemudian ditambah 3 mili indikator kanji P, kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru, lalu dilakukan triplo dan dihitung persen kemurnian asam sitrat, sehingga memperoleh persen kemurnian rata-rata 123,11%. Baik, izin melanjutkan ada dari bab 6 yaitu hasil percobaan. Untuk 6.1 itu ada dari hasil pembakuan I2. Dilakukan 3 kali titrasi dengan berat AS2O3 ditimbang 60,02 mg, 60,02 mg, dan 60,01 mg. Untuk dari volume I2 terpakainya yaitu terlampir 6,5 mili, 6,4 mili, dan 6,5 mili. Untuk dari hasil normalitasnya yaitu ada di 0,186, 0,189, dan 0,186 dengan rumus yaitu normalitas iodium sama dengan berat AS2O3 dalam miligram dikali 0,1 per volume iodium terpakai dikali 4,946. Diperoleh hasil rata-rata dari normalitas I2 hasil pembakuan yaitu 0,187. Baik, untuk yang kedua itu ada dari hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional. Dilakukan 3 kali titrasi dengan berat sampel yang ditimbang terlampir dan volume I2 yang terpakainya terlampir. Untuk dari berat hasil analisis ini, rumusnya yaitu volume I2 terpakai dikali dari kesetaraan itu sendiri per 1 mili. Untuk dari kesetaraannya itu sama dengan 1 mili iodium 0,1N berbanding dengan 8,806 mg C6H8O6. 1 mili iodium 0,187 N itu sama dengan miligram C6H8
CO6 sama dengan 8,806 mg dikali 0,187 per 0,1. Diperoleh yaitu 1 mili iodium 0,187 N sama dengan 16,467 mg. Kemudian masuk ke berat hasil analisisnya, diperoleh hasil data terlampir dan persen kemurniannya, yaitu rumusnya dari berat hasil analisis per berat sampel yang ditimbang. Kemudian diperoleh dari rata-rata normalitas I2 hasil pembakuannya, yaitu 108,7%. Baik, untuk yang ketiga ini ada dari hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Dengan volume titran yang digunakan itu dari 0 mili hingga 20 ml. Untuk data terlampir dari ekuivalensinya sekian. Boleh di next. Baik, ini juga masih dari data hasil titrasi potensiometri. Baik, dilanjut ke poin 4, yaitu berat miligram vitamin C dalam sampel dan persentase kemurniannya. Untuk di sini kita hanya melakukan dari satu kali titrasi dengan berat sampel yang digunakan itu 115 mg dan volume T hasil perhitungan atau grafiknya yaitu 7,014. Kemudian berat hasil analisisnya yaitu volume T hasil perhitungan grafik dikali dari kesetaraan per 1 mili diperoleh 115,499. Kemudian untuk dari persentase kemurniannya itu adalah berat hasil analisis dibagi dari si berat sampel yang ditimbang. Diperoleh persen kemurniannya yaitu 100,43% dan persentase kemurnian rata-ratanya yaitu 100,43%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan terkait dari pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dari bab 7 pembahasan. Pada percobaan kali ini, kami melakukan titrasi redoks secara potensiometri yang bertujuan untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder I2 dan menentukan kemurnian vitamin C. Hal yang pertama dilakukan pada percobaan ini adalah melakukan pembakuan larutan iodium dengan cara menimbang 60,0 mg AS2O3 dilarutkan dalam NaOH 4N, tetes demi tetes hingga larut kurang lebih 3 mili. Didinginkan lalu ditambah 25 mili air bebas CO2, kemudian dinetralkan dengan HCl 4N. Ditambah 2 gram NaHCO3, ditambahkan 5 mili indikator kanji P, selanjutnya dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N, hingga terbentuk warna biru. Percobaan ini diulang sebanyak 3 kali atau triplo. Setelah itu dihitung normalitas iodium dan nilai rata-ratanya sehingga pada percobaan ini didapatkan nilai rata-rata iodium hasil pembakuan adalah 0,187 N. Selanjutnya dilakukan penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional dengan cara menimbang 115,0 mg sampel lalu dilarutkan dengan 25 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N. Kemudian ditambah 3 mili indikator kanji, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N, hingga terbentuk warna biru. Percobaan ini diulang sebanyak 3 kali. Setelah itu dihitung persen kemurniannya, sehingga pada percobaan ini menghasilkan persen kemurnian rata-rata adalah 123,11%. Sehingga dapat dinyatakan zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Kemudian yang terakhir dilakukan penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri dengan cara menimbang 115,0 mg sampel dilarutkan dengan 50 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N. Kemudian dititrasi dengan 0,2 mili larutan iodium
0,1 N. Setelah itu diukur potensial sel E dan dicatat hingga diketahui lonjakan potensial sel E. Sehingga pada percobaan ini didapatkan hasil nilai titik ekivalensi sebanyak 7,014 mili dan nilai persen kemurnian rata-ratanya adalah 100,43%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa zat aktif memenuhi persyaratan kemurnian dikarenakan berada dalam rentang 99 sampai 100,5%. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya baik, izin melanjutkan bab 8 yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, zat aktif tidak memenuhi syarat kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Terus yang kedua, zat aktif memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentan 99% sampai 100,5%. Untuk yang selanjutnya itu ada grafik hubungan volume pentiter dengan grafik yang terlampir. Untuk yang selanjutnya ada grafik hubungan volume pentiter delta E dan delta V untuk grafik terlampir. Dan untuk yang ketiga grafik hubungan volume pentiter dengan delta pangkat E delta V untuk grafik terlampir. Ya, sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada rekan saya. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah membahas terkait dari pembahasan hasil praktikum pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Mungkin dicukupkan dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi serta perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bisa diperbaiki di lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Kami tutup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.